Halo semuanya, kembali lagi ke channel Vendrizal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dokter militer. Nah, mungkin teman-teman atau adik-adik yang lagi sekolah sekarang ingin tahu bagaimana tentang dokter militer. Yuk saksikan video ini selengkapnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa itu dokter militer? Dokter militer adalah dokter yang berprofesi selain sebagai dokter, dia juga sebagai tentara. Nah, di dokter militer ini, dia nanti akan bekerja di rumah sakit tentara, atau di batalion, atau mungkin di detasmen kesehatan militer. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjadi seorang dokter militer? Jadi, sebelum kita menjadi dokter militer, kita harus terlebih dahulu melewati rangkaian untuk menjadi seorang dokter. Untuk menjadi seorang dokter, setelah kita lulus SMA, kita akan mengikuti pendidikan kedokteran, dimulai dari sarjana kedokteran sekitar 3,5 tahun. Kemudian setelah lulus di sarjana kedokteran, kita lanjut ke sekolah profesi atau yang biasa disebut dengan koas, kurang lebih sekitar 1,8 tahun sampai 2 tahun. Setelah lulus dari koas atau sekolah profesi tadi, kita mendapatkan gelar dokter umum. Nah, dari sini ini bisa ada dua pilihan, teman-teman. Pertama, kalian ikut dulu program internship atau program pengabdian selama 1 tahun, atau bisa juga kalian belum isi, langsung mengikuti seleksi militer. Itu semua tergantung dari kalian. Nah, kalau dari pribadi saya sendiri, saya kemarin ikut dulu program internship. Jadi selama 1 tahun program internship, setelah itu kita mendaftar di tentara. Di manakah pendidikan dokter militer? Nah, jadi pendidikan dokter militer ini sama seperti perwira dari Akmil, Akademi Militer, itu pendidikannya ada di Magelang selama 7 bulan. Jadi di sana kita dilatih, ditempa dari sipil menjadi seorang militer di Lembah Tidar selama 7 bulan. Setelah lulus, apakah dokter militer mempunyai pangkat? Jadi jawaban dari pertanyaan ini, setelah lulus, dokter militer memiliki pangkat sebagai Letnan 2 atau Letda. Nah, untuk pangkatnya sendiri, nanti untuk naik ke pangkat berikutnya, Letnan 1, Kapten, Mayor, dan lain-lain, itu sama seperti pendidikan dari Akmil, Akademi Militer. Akan tetapi untuk dokter militer, ini memiliki suatu keistimewaan tersendiri, karena untuk naik pangkat dari Letnan 2 menjadi Letnan 1 itu hanya 3 tahun, karena 1 tahunnya dihitung masa dinas fiktif. Setelah lulus dari pendidikan, di mana penempatan dokter militer? Oke, kita jelaskan ya. Jadi setelah lulus dari pendidikan di Magelang selama 7 bulan, seorang dokter militer belum langsung dilakukan penempatan. Akan tetapi, kita akan menjalani dulu pendidikan kecabangan atau nama lainnya Sarcap selama 5 bulan di Pusdikes, Pusat Pendidikan Kesehatan. Itu untuk lokasinya di Jakarta Timur. Nah, setelah lulus dari kecabangan ini selama 5 bulan, nanti akan pendidikan di Pusdikip atau Pusdik Infanteri Cipatat selama 1 bulan untuk menjalani pendidikan Dikpatih. Kemudian setelah itu, setelah pendidikan Dikpatih, akan mengikuti pendidikan Intel di Pusdik Intel Bogor. Nah, setelah dari Pusdik Intel Bogor, kita akan dikumpulkan oleh atasan untuk dibacakan di mana penempatan kita masing-masing. Nah, untuk penempatan dokter militer ini, penempatannya di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi dibagi berdasarkan kodam, dari kodam Iskandar Muda sampai ke kodam Cendrawasih di Papua. Nah, nanti untuk penempatannya, kita langsung akan dibacakan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Misalnya bisa ditempatkan di batalion,
atau bisa ditempatkan di Kesdam, Kesehatan Daerah Militer, atau mungkin bisa ditempatkan di rumah sakit langsung. Nah, jadi itu nanti tergantung dari kebutuhan dari satuan untuk penempatan kita. Nah, setelah kita penempatan, kita akan bekerja sesuai dengan penempatan kita. Kalau misalnya di rumah sakit, maka akan bisa praktek. Kalau di batalion, dia akan mengurus anggota-anggota yang ada di batalion. Apabila ada yang sakit, berobat ke dokter. Atau mungkin bisa jadi menjadi seorang dokter pasompres bisa, atau dokter pangdam bisa. Semuanya mungkin terjadi, dan itu tergantung dengan kebutuhan satuan masing-masing. Nah, mungkin itu aja yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, kalian bisa komen di bawah. Nah, jangan lupa subscribe, nantikan video saya selanjutnya.